Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian soft YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana pertama kali saya nge-YouTube. Untuk itu, mohon kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Pada saat itu tahun 2019 saya diberikan musibah, yaitu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan penyakit yang serius, yaitu penyakit kanker rahim. Akhirnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo lagi untuk menjalani proses perawatan penyakit kanker. Yang pertama yaitu kemoterapi, kemudian yang kedua adalah radiasi sinar dalam dan luar. Kemoterapi saya jalani 3 kali proses, mengakibatkan rambut saya ini gundul, brodol semua. Pada saat awal-awal kita menjalani kemoterapi itu tidak ada rasa sakit, tapi sakitnya sesudah berada di rumah. Pada saat yang kemoterapi pertama kali, langsung ini rasanya kulit sakit semua, mau muntah, mual, dan seterusnya. Akhirnya ternyata kulit kepala rasanya mau lepas. Saya garuk, tapi akhirnya kok kepingin nyisir gitu loh, saking kok gatel gak enak gitu ya. Akhirnya saya sisir, ternyata rambutnya itu ikut semua, akhirnya gundul. Tapi masih ada yang bagian depan sini itu masih bisa ada sedikit, dan kata suami saya, digundul ya. Saya nggak mau, karena enggak, nanti buat kenang-kenangan, saya bilang gitu. Akhirnya kemudian radiasi sinar dalam 3 kali, jadi per seminggu sekali. Seminggu ini kedua dan ketiga. Sesudah 2 minggu kemudian menjalani radiasi sinar luar yang di atas perut itu selama 25 kali. Nah, ada satu kejadian pada saat masih menjalani ini 14 kali, saya tiba-tiba drop sakit, batuk-batuk. Itu masih kondisi pandemi, batuk-batuk nggak karuan sudah, tapi saya nggak mau berangkat ke rumah sakit. Saya tetap di rumah, saya minum obat dan sebagainya. Akhirnya nggak tahan, saya nggak mau ke rumah sakit. Akhirnya nyari dokter, yaitu dokter yang ada di kampung. Setelah menjalani pengobatan, dikasih obat macam-macam, akhirnya setelah hampir 3 minggu baru sembuh, baru menjalani proses berikutnya, yaitu sinar radiasi bagian luar. Nah, saya lanjutkan mulai dari 14 sampai 25 dan semuanya sudah selesai paripurna. Kemudian saya sesudah operasi dan menjalani semua proses itu diminta untuk kontrol setiap seminggu sekali. Kemudian setelah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Setelah 2 minggu sekali, 3 minggu. 3 minggu 1 bulan. Setelah 1 bulan, nah sekarang ini saya masih menjalani pemeriksaan atau kontrol-kontrol itu selama 3 bulan sekali. Nah, sejak selesai dioperasi itu, mulailah saya buka tutup HP. HP yang selama ini saya sudah lama ya, sudah istilahnya dengan punya HP itu kita kan sudah punya akun YouTube, tapi tidak pernah saya buat apa-apa. Nonton YouTube pun jarang, nggak pernah, paling nonton kadang IG juga, karena saya juga punya IG.
YouTube nggak pernah malah. Akhirnya pada saat selama sesudah operasi itu ya ini HP buka tutup, akhirnya saya mulai lihat, terinspirasi untuk buka YouTube atau bikin YouTube itu karena lihat YouTuber besar yaitu Ria Ricis. Dari situ saya, anak ini ya anak muda, cantik, kok pinter, bisa sampai sekian juta subscriber, gimana caranya? Akhirnya mulai dari situ saya belajar, oh gimana cara ngupload video, gimana cara edit. Kalau edit memang dari dulu SMP saya suka fotografi dan suka edit ya, sedikit-sedikit yang makanya. Kemudian saya cobalah upload, karena saya waktu itu hype tahun 2021 itu pas gencar-gencarnya Ria Ricis dengan Haris Risa kalau nggak salah. Saya ikuti beritanya, oh kok gini, kok bagus. Padahal waktu itu pada yang saat bersamaan ada Leslar, tapi saya nggak ikut Leslar ya, nggak, ya biasa aja. Tahu kok kalau lihat Ria Ricis ini gimana gitu ya. Langsung saya ikuti terus beritanya. Saya buka ada berita ini kok sama. Oh ini ternyata ambilnya dari IG. Akhirnya saya coba-coba, ya dah, beritanya sama. Saya coba-coba mengupload dari IG, baik itu IG-nya Ria Ricis maupun IG-nya Haris Risa. Kadang-kadang juga ambil dari cuplikan dari video kontennya gitu. Saya bikin terus pada saat itu 3 bulan sudah subscriber saya itu sudah 1000. Kemudian jam tayangnya sudah 4000. Nah katanya suami saya, ayo diajukan ini gitu. Enggak lah, masih enggak pede. Terus saya tetap upload terus. Banyak itu sudah subscriber saya sudah 4000 dan jam tayang saya itu malah 9000 jam tayang. Kan sudah sangat memenuhi persyaratannya ya. Suatu ketika karena ada waktu itu Leslar menikah, saya ambil filmnya ya, ada videonya dari TV. Pas saya ambil langsung filmnya dihapus, dan saya tidak apa-apa, belum 3 kali gitu. Kadang-kadang saya lihat-lihat tutorial kalau 3 kali baru di banned. Itu saya pikir saya masih baru 1 kali gitu. Ternyata ada 2 kali sampai 3 kali. Akhirnya, tapi pada saat yang bersamaan saya juga dapat email kalau tolong ajukan monetisasi, sudah memenuhi syarat. Katanya suami saya, ayolah ajukan, apa-apa, dicoba. Akhirnya saya ajukan. Pada saat misalnya ini siang hari ini, besok pagi saya lihat ternyata akunnya hilang. Ternyata, oh ya Allah, ternyata di ban. Kemudian saya bingung, ya Allah gimana ini aksesnya, nggak bisa, ini kenapa nggak bisa. Akhirnya belajar nyari apa ini ya namanya. Akhirnya saya belajar, oh akun saya di ban, dan di situ ada email harus mengajukan banding. Dan saya juga belajar dengan beberapa akun kalau harus mengajukan banding, dan itu sudah saya lakukan sampai 11 kali. Ternyata masih tidak bisa diterima. Tapi pada saat waktu setelah di banned 2 hari, saya langsung bikin akun baru. Kalau yang pertama itu Mbak Unul Channel, kemudian yang berikutnya yang ini Mbak Unul Official. Itu langsung saya bikin. Setelah 3 bulan, enggak sampai 3 bulan ya, 2 bulan lebih, itu subscriber saya sudah 1000 lebih, bahkan 2000. Jam tayangnya sudah 4000. Kata suami saya, ayo diajukan lagi. Wah, enggak, grogi saya. Kan takutnya nanti ke-banned ya. Tapi saya harus belajar dulu. Saya belajar dulu ke sana ke sini, seperti tutorial misalnya Adrina Hairunisa, kemudian Den GC, kemudian Zona tutorial gimana
macam-macam saya pelajari ya, gimana banding dan lain sebagainya. Akhirnya terus ada satu akun namanya akun Bani Ramaya. Saya coba masuk di situ khusus untuk channelnya ini, khusus untuk memberi masukan kepada YouTuber pemula yang baru monet. Kemudian saya mengajukan kasus saya ini, gimana kasus saya ini, saya begini. Akhirnya sama Kak Bani Ramaya diberi jawaban, coba ibu nggak usah upload video orang ya, mulai video ibu sendiri, coba bikin video asli yang banyak, kalau bisa lebih banyak dari video reupload. Dan itu video reupload yang viewernya cuma sedikit, dihapus saja, biar nggak mempengaruhi, katanya gitu. Dari situlah saya mulai memberanikan diri untuk upload video original. Coba kalau kalian lihat itu video saya yang di bawah-bawah itu, masih belum berani menampakkan muka, yaitu saya hanya ngupload jalan. Upload jalan itu dari rumah saya, video itu jalan raya di rumah sampai rumah sakit gitu aja. Kalau besok kemana, pulangnya lewat sini gitu. Jadi cobalah, lucu sekali ya. Jadi kan memang nggak berani, dan juga belum ada gambaran saya harus membuat konten yang seperti apa. Nah, akhirnya setelah kurang lebih video original saya itu sekitar 40, video reupload saya itu sekitar 200-an itu ya. Tapi ada beberapa yang saya hapus. Akhirnya saya bulan Juni tahun 2021, saya bukan 2021 tapi 2022 itu saya mencoba berani mengajukan monetisasi. Qadarullah 3 hari berikutnya ditolak. Bingung lagi, ya Allah gimana ini ya Allah ini. Intinya kan YouTube tidak memberitahu, cuman memberitahu kesalahan secara global. Apakah videomu reupload atau apakah videomu itu lagu-lagu yang kompilasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di situ diberi keterangan bahwa reupload boleh, asal harus ada yang membuat lain, harus ada narasi. Nah, akhirnya sejak itu saya buat reupload saya beri narasi. Setelah 1 bulan berikutnya, bulan Juli, dan sambil beberapa masih mengupload video original yang kurang mantep lah ya, pokoknya ada video originalnya, itu saya ajukan lagi bulan Juli. Nggak lama, 3 hari diberi jawaban, yaitu diberi jawaban lagi, ditolak lagi. Ya Allah, wah ini harus saya hapus semua, ini saya nggak bisa ini. Berarti ini yang reupload harus saya hapus semua. Tapi kalau saya upload semua, jam tayangnya itu akan berkurang. Nah, beberapa memang saya hapus. Akhirnya yang jam tayangnya besar-besar, menurut saran dari Kak Bani Ramaya itu supaya di-blur. Akhirnya yang view-nya besar-besar saya blur, kemudian yang ada beberapa semua udah bismillah saya hapus. Akhirnya originalnya 40, yang reuploadnya itu 150. Pada saat itu membetulkan, enggak langsung ya, sampai bulan Agustus tanggal 16 akhirnya bismillahirrohmanirrohim, dah saya ajukan lagi, gimana nanti hasilnya, semuanya saya pasrahkan sama Allah. Tidak begitu lama, tanggal 16 saya mengajukan, tanggal 18 ternyata saya dimonetisasi. Ya Allah, alhamdulillah, perjuangan jadi ketawa-ketawa sendiri, seneng gitu ya, bersyukur ya Allah,
ternyata ini gitu rasanya ya. Ya Allah, terima kasih, bersyukur. Perjuangan ya 1 tahun perjuangan yang istilahnya dari main-main asal-asalan itu sampai benar-benar diterima oleh YouTube itu ya sangat sesuatu banget lah. Akhirnya saya semakin bersemangat, semakin semangat untuk ngupload video original. Kemudian kenapa saya akhirnya membuat konten kuliner, karena konten itu tersedia di depan rumah saya itu banyak. Kalau kalian tahu, kalian lihat itu ya konten kuliner saya yang Mbak Nur nasi jagung itu semuanya ada di depan rumah saya, jadi nggak harus effort yang gimana gitu ya. Jadi saya ke sana, ini Mbak Nur, kue tio, Cak Pardi, semuanya itu, tapi lama-lama habis. Waduh, ini saya harus keluar yang agak lebih jauh. Dan itu kan seperti saya juga harus mulai mempelajari SEO, kemudian editing dan lain-lain, bagaimana membuat thumbnail dan lain sebagainya. Karena saya senang dengan fotografi, waktu itu dari SMP sudah ada pelajaran fotografi. Jadi saya ya senang-senang aja, saya lakukan dengan senang hati, dengan semangat dan berbahagia, dan sampai saat ini. Demikian tadi sedikit cerita sharing bagaimana pertama kali saya YouTube. Alhamdulillah saya sudah memperoleh $17, masih $17, walaupun untuk mencapai $17 itu sungguh banyak effort sekali ya. Maksudnya saya merasa berterima kasih sekali kepada kalian para subscriber Shopee YouTubeku yang selalu support, selalu hadir, selalu memberikan kritik, saran yang sifatnya membangun, yang akan terus saya perbaiki sedikit demi sedikit. Kemudian terima kasih khususnya untuk suami saya yang mendukung selalu, kemudian anak-anak saya, Mas Alki, Mas Aldan, Mbak Rani. Tanpa kalian saya tidak akan bisa melakukan ini. Dan terutama terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati saya, memberikan kesempatan ini untuk masih bisa bertahan sampai saat ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.